Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua setuju cuma Tuhan yang bisa mengubahkan segalanya menjadi baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembaharuan di dalam diri kita seperti Bapak Gembala berkata bahwa itu dimulai dari pikiran dan hati kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berkata begini, boro-boro mikirin jiwa-jiwa, mikirin diri sendiri aja udah pusing, Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak orang berkata demikian. Itu sebabnya saya mau mengajak kita sekalian untuk berdamai dulu dengan diri kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berdamai dengan diri kita, impact apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain? Kalau hidup kita cuma penuh dengan kepahitan, maka yang kita tebarkan yaitu pahit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjadi impact bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, sebelum kita menjadikan segala sesuatu visi-visi kita ke depan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan sisi lain dari tema kita kali ini, yaitu kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang tidak bisa berdamai dengan dirinya? Karena hidupnya diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu membuat dia tidak bisa setuju dengan Tuhan. Sehingga dia merasa Tuhan itu pilih kasih. Sehingga dia merasa Tuhan itu tidak adil. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membahas mengenai satu kata Bapak Ibu Saudara. Cukup satu kata, dan sayangnya kata ini begitu dekat dengan kehidupan setiap orang yang hidup di muka bumi ini hari-hari ini. Dan kata ini adalah kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya hari-hari ini tidak ada seorang pun yang tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran dengan kondisi hidup yang semacam hari ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu Jakarta, pada waktu gempa di Tasik itu, Jakarta juga diguncang gempa Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingat saat itu jam 3 kurang 5 menit, pada waktu itu saya sedang istirahat dan saya tinggal di apartemen Bapak Ibu Saudara. Ya, nah sayangnya saya tinggal di apartemen, tinggalnya itu di lantai yang ke-43 Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau di bawah udah goncang, di atas itu udah dikocok-kocok gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Lantai ke-43. Nah, saat itu saya sedang istirahat karena sorenya saya ada pelayanan, dan lagi pula saat itu kepala saya lagi pusing, badan saya lagi nggak enak Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu saya lagi istirahat. Nah, pada waktu saya merasa semuanya begitu bergoyang, saya pikir ini karena sakit kepala saya. Tapi pada waktu saya lihat lampu-lampu gantung itu bukan cuma sekedar goyang, tapi sudah mental ke sini, mental ke sana. Bayangkan, lantai 43. Bapak Ibu Saudara, itu lampu sudah mental sana, mental sini. Saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang gak beres. Dan saya menyadari saat itu ini gempa bumi yang luar biasa. Dan cukup lama Bapak Ibu Saudara, 1 menit itu cukup lama ya. Kalau orang lagi ketakutan, lagi dalam kondisi kritis, itu waktu itu berjalan dengan begitu lambat Bapak Ibu Saudara. 1 menit digoyang begitu. Namun saat itu saya tidak lari Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lari. Dan saat itu saya cuma berkata begini sama Tuhan. Tuhan, kalau ini waktu saya letakkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu. Tapi kalau belum waktu saya, izinkan saya terus melayani Tuhan. Kenapa saya bisa begitu tenang di dalam kondisi-kondisi seperti itu? Kenapa saya bisa begitu tidak takut dan khawatir saat itu Bapak Ibu Saudara? Sebab saya pikir begini, saya mau lari kemanapun, saya percaya segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita, dimanapun kita ada. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada tempat yang aman dalam hidup ini, kecuali kita berlindung di dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam tangan Tuhan itu adalah tempat yang paling aman. Sebab apa? Karena Dia berjanji, tidak pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Dia. Mau digoncang gempa, mau diapain juga, kalau belum waktunya kita, tidak akan sampai kepada setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bisa mempercayai Tuhan begitu rupa? Karena saya punya prinsip dalam hidup saya satu. Prinsip hidup inilah yang membuat saya bisa tinggal dengan aman bersama dengan Tuhan. Prinsip hidup inilah yang membuat saya bisa menyerahkan semua ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Prinsip ini adalah begini Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup saya punya satu prinsip. Kalau segala sesuatu yang sekunder Tuhan sudah berikan kepada saya, bahkan lebih daripada cukup, masa yang primer Tuhan tidak berikan buat saya. Bapak Ibu Saudara menangkap maksud ini? Bapak Ibu Saudara, yang sekunder itu istilahnya keperluan Bapak Ibu Saudara. Keperluan itu boleh ada, boleh tidak ya. Nah, kalau yang demikian saja Tuhan sudah berikan begitu luar biasa, masa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan itu tidak berikan sama kita. Nggak mungkin, betul tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi saya mau ajak kita untuk mempunyai satu prinsip hidup semacam ini, bahwa kita lihat bagaimana Tuhan begitu setia, bagaimana Tuhan mencukupkan kita dalam segala macam hal, sehingga kebutuhan kita pun tidak pernah luput dari pengetahuan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk merenungkan bahwa hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan kalau ada di antara kita yang tengah hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran,
ada kabar baik buat setiap kita. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini dari kitab Matius 6, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan membaca bersama-sama Matius 6 secara bergantian. Matius 6 ayat 25. Kalau kita bicara tentang kekhawatiran, tidak lepas dari Matius 6 ini. Sebab di dalam firman inilah Tuhan Yesus sendiri yang mengupas tentang hal kekhawatiran bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bergantian firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara tolong baca ayat yang ke-26, lalu selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara, belum dibahas saja sudah rasanya tenang ya Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, hari ini punya kesusahannya lagi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen, dia hidup hari ini, tapi dia hidup dengan ketakutan dan kekhawatiran akan hari esoknya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berdiri berdekatan dengan saya, mungkin Bapak Ibu Saudara akan mendapati sesuatu yang agak sedikit berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan saya, maka Bapak Ibu Saudara dapat melihat dengan jelas bahwa mata saya ini selalu merah, Bapak Ibu Saudara. Ya, mata saya selalu merah. Kadang-kadang saya suka tetesin obat mata begitu, tapi begitu hilang sebentar merahnya, tapi sebentar kemudian merah lagi. Makanya kemanapun saya pergi selalu saya dapat komentar begini, Jeffrey, kamu kelelahan ya, kamu kurang tidur ya, mata kamu merah, kelihatannya capek sekali gitu. Orang selalu berkata begitu sama saya. Saya suka sedih Bapak Ibu Saudara kalau ada orang berkata begitu sama saya. Kenapa? Karena maunya saya tuh orang kalau dekat saya berkata begini, Jeffrey, lihat muka kamu, saya melihat ada kemuliaan Tuhan. Nah itu yang enak ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini orang selalu komentarnya, kamu capek ya, kamu kurang tidur ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilang capek kurang tidur ya memang iya Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari saya melayani dari satu kota ke kota yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain. Itu sebabnya suatu kali saya penasaran, begitu ada satu hari off saya nggak pelayanan, saya coba tidur istirahat baik-baik. Saya harapkan mata saya bisa nggak merah lagi, tapi tetap aja Bapak Ibu Saudara merah. Sampai akhirnya saya penasaran, saya datangi rumah sakit mata di Jakarta. Lalu saya tanya dokter, kenapa mata saya merah terus dokter? Saya bilang begitu. Lalu kemudian dia kasih saya satu karton ukuran, lalu dia minta saya jepit di antara kedua kelopak mata saya, lalu dia ajak saya ngobrol sekian lama, lalu setelah itu dia cabut itu karton ukuran itu. Begitu dia lihat itu karton ukuran, langsung dia buat satu kesimpulan. Dan dia berkata begini, mata kamu itu kering, kamu itu kurang air mata, dia bilang begitu. Sebab kalau mata normal ditaruh begini sekian lama mesti basahnya segini, tapi kamu basahnya cuma segini, artinya mata kamu itu kering, kurang air mata, dia bilang begitu. Lalu saya menjawab gini, dokter, saya ini orang yang cetek air mata, saya bilang. Saya ini tukang nangis dokter, saya bilang gitu. Apakah karena saya tukang nangis itu saya kebanyakan air mata, atau justru karena saya suka nangis itu jadi saya kering air mata saya bilang begitu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah malu untuk mengaku bahwa saya ini orang yang cetek air mata. Kenapa saya tidak malu? Sebab saya tidak meneteskan air mata saya untuk perkara-perkara yang tidak-tidak. Saya tidak menangis untuk perkara-perkara yang membuat saya frustrasi, depresi dalam hidup ini. Tapi setiap kali saya datang di hadapan Tuhan, setiap kali saya berbicara sama Tuhan, setiap kali saya menyembah Tuhan, setiap kali saya berdoa sama Tuhan, saya tidak bisa tahan air mata saya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingat satu kejadian pada waktu pertama kali Tuhan bawa saya pelayanan di kota Manado, Bapak Ibu Saudara. Ya, pertama kali saya melayani di Manado. Lalu panitia tanya sama saya gini, Jeffrey, kamu udah pernah ke Bunaken belum? Saya bilang, boro-boro ke Bunaken Pak, ke Manado aja baru kali ini, pertama kali saya bilang begitu. Lalu dia bilang gini, boleh nggak pulangnya ditahan 1 hari?
Kalau ke Manado nggak ke Bunaken, itu namanya nggak ke Manado. Dia bilang begitu. Saya bilang, aduh Pak, saya lihat dulu jadwal saya, ternyata memang kosong. Saya bilang gini, kalau tiketnya bisa dimundurin, puji Tuhan Pak. Saya juga pengen lihat itu Manado kayak apa. Lalu panitia berusaha demikian rupa, akhirnya tiket saya bisa dimundurin 1 hari. Dan besok pagi-pagi dari hotel, saya dijemput dengan menggunakan boat. Lalu kami ke tengah laut, lalu dengan kacamata yang besar begini nih Bapak Ibu Saudara. Lalu kami mulai nyelam ke dasar laut. Pada waktu saya nyelam di dasar laut pun si tetek air mata ini nangis Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya nyelam di dasar laut, saya nangis di dasar laut. Kenapa? Waktu saya nyelam itu saya lihat karang-karang ikan-ikan itu Bapak Ibu Saudara. Saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, ini di dasar laut Tuhan. Di dasar laut siapa yang liatin? Saya bilang. Itu pun Tuhan dandani begitu luar biasa. Tuhan desain begitu sempurna. Tuhan coloring, warnai begitu sempurna. Padahal itu di dasar laut siapa yang lihat? Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini. Matius 6 ayat 30 berkata apa di sini? Jadi kalau demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berkata apa? Jadi kalau demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Jadi saya mau tanya, umur rumput ini berapa lama Bapak Ibu Saudara? Cuma 1 hari. Hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Jadi umur rumput itu cuma 1 hari. Namun demikian pun Tuhan mendandani luar biasa. Bahkan firman dia berkata apa? Salomo dalam segala kemegahannya pun dia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau ingatkan. Jadi kalau demikian Allah mendandani rumput di ladang, demikian Allah mendandani karang-karang ikan-ikan di dasar lautan. Bukankah ia akan terlebih lagi mendandani setiap kita, biji matanya umat kepunyaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ayat ke-31 Tuhan Yesus berkata apa di sini? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya merenungkan firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca. Ada satu firman Tuhan berkata begini, aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadaku dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Pernah ya Bapak Ibu Saudara baca ada ayat firman Tuhan berkata demikian. Dengan kata lain, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan membuat perbedaan, perbedaan itu lebih baik atau lebih buruk Bapak Ibu Saudara? Tentu lebih baik. Nggak mungkin Tuhan buat kondisi yang lebih buruk kepada orang yang percaya daripada orang yang tidak percaya kepada dia. Harusnya Tuhan membuat perbedaan yang jauh lebih baik. Tapi pada kenyataannya, lewat setiap pelayanan saya, sharing-sharing yang saya terima, kesaksian-kesaksian dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya mendapati satu kesimpulan. Ternyata firman Tuhan itu bertolak belakang, kontradiksi dengan kenyataan hidup yang terjadi dalam hidup banyak orang percaya. Kenapa? Ada banyak orang percaya hidupnya tidak lebih baik dari orang yang tidak percaya. Kenapa saya berkata begini? Bapak Ibu Saudara, ada satu iklan ya, enjoy aja. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali dengan slogan ini. Kenapa? Orang dunia saja bisa bilang gini, enjoy aja. Tapi orang Kristen tidak bisa enjoy dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya selalu diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Dia nggak bisa enjoy dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berumur, ya Bapak Ibu Saudara, tentu tidak mungkin tidak tahu lagu ini. Ada satu lagu dunia, ya lagu ini terkenal luar biasa. Lagu ini berkata begini, que sera, sera, whatever will be, will be. Bapak Ibu Saudara, orang dunia aja bisa bilang gini, que sera, sera, apa yang terjadi, terjadilah. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi orang Kristen nggak bisa. Dia pikirin bagaimana nanti dia hidupnya, dia hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akan masa depannya. Sementara orang dunia bisa bilang, apa yang terjadi, terjadilah. Enjoy aja. Orang Kristen tidak bisa. Nah itu sebabnya pada waktu saya mempelajari kontradiksi kenyataan ini, saya merenungkan Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya mendapati satu kenyataan, satu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengaku dirinya orang percaya,
Tapi dia tidak bisa hidup dengan enjoy. Dia tidak bisa berserah. Dia hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu adalah orang yang melupakan satu kebenaran. Kebenaran apa yang dia lupa? Dia lupa, Bapak Ibu Saudara. Dia pikir hidupnya ini masih punyanya dia. Makanya dia merasa dialah yang paling bertanggung jawab. Nanti dia mau makan apa, nanti dia mau minum apa, nanti masa depannya bagaimana. Itu dia pikirin karena dia merasa dialah yang paling bertanggung jawab atas hidupnya ini. Dia lupa satu kebenaran, bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan punya kita lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan berkata dia sudah beli kita dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita hidupi saat ini milik siapa Bapak Ibu Saudara? Milik kepunyaannya Tuhan. Hidup kita ini punyanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada satu barang di toko ya Bapak Ibu Saudara, selama barang ini belum ada yang beli, saya percaya tugas dan tanggung jawab atas barang ini ada pada si pemilik toko tentunya. Dialah yang bertanggung jawab menjaga barang ini. Tidak boleh kebocoran. Kalau ini barang elektronik takut nanti korslet. Atau dia berjaga, dia teralis tokonya dengan aman supaya tidak ada orang colong dan sebagainya. Jadi tugas dan tanggung jawab barang ini ada pada si pemilik toko. Tapi begitu kita datang satu hari ke toko itu, lalu kita bayar lunas harganya, lalu saat itu kita bawa pulang barang itu, maka sejak saat itu terjadi pemindahan tugas dan tanggung jawab dari si pemilik toko kepada sekarang kita yang memiliki barang itu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Demikian dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pada saat Tuhan membeli kita dan membayar hidup kita dengan lunas harganya, maka sejak saat itu terjadi pemindahan tugas tanggung jawab. Hidup kita ini ada di dalam tangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beli barang di toko, seringkali kita dapat surat jaminan. Tapi surat jaminan ini sifatnya temporer ya Bapak Ibu Saudara ya. Berlaku mungkin 2 tahun, 5 tahun, itu pun banyak persyaratannya. Kalau kondisinya seperti ini, maka jaminan ini tidak berlaku. Kalau begini, ini tidak berlaku dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini, ketika Tuhan membeli hidup kita, Dia berikan surat jaminannya bagi hidup kita. Dan surat jaminan ini berlaku seumur hidup kita. Di dalam surat jaminan ini Tuhan sudah nyatakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemilik hidup kita. Dia berkata dia jaga kita sebagaimana dia jaga biji matanya. Dia berkata tidak pernah diizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada dia. Dia berkata tidak pernah ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Bahkan dia cukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, diberikan kepada setiap kita yang mengasihi dia. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apa masih kurang bukti, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita masih perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan hidup kita ini? Itu sebabnya lebih lanjut ayat ke-32 Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Ayat ke-32 Tuhan Yesus berkata begini. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tolong garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kata di bawah kata-kata ini. Bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kenapa? Karena ada banyak orang pikir Tuhan itu nggak peduli sama hidupnya. Saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan ini, Tuhan itu tahu jauh lebih baik daripada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita lebih daripada kita yang tahu bahwa itu yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara, di sini ada banyak orang tua saya lihat. Kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara, apa sih makanan kesukaan anak-anak? Saya percaya mayoritas ya Bapak Ibu Saudara, meskipun mungkin tidak semua anak-anak, tapi saya percaya mayoritas, hampir semua anak-anak itu sukanya makanan apa Bapak Ibu Saudara? Pasti sukanya apa? French fries ya Bapak Ibu Saudara, fried chicken ya, hamburger, terus pizza ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanan-makanan macam itu pasti anak-anak nggak ada yang tolak. Pasti itu makanan favorit dari anak-anak. Kenapa anak-anak suka makanan seperti itu? Karena tentunya enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau nggak enak nggak mungkin anak-anak suka. Tapi namanya anak-anak Bapak Ibu Saudara, yang dia suka yang enak. Tapi karena dia masih anak-anak, dia nggak tahu yang enak itu sehat atau enggak buat dia.
Dia nggak peduli itu sehat apa enggak. Yang penting enak. Tapi begitu kita beranjak dewasa, ketika kita mulai mengikuti pusat kebugaran tubuh, ketika kita mulai memperhatikan kesehatan, maka saya percaya kita mulai mengurangi makanan-makanan macam itu. Karena makanan itu memang enak, tapi makanan macam itu tinggi kolesterolnya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya sekalipun itu enak, belum tentu itu sehat buat kita. Ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya merenungkan kondisi ini, saya teringat akan bangsa Israel. Selama bangsa Israel tinggal di Mesir, sekalipun status mereka budak saat itu, tapi di Mesir itu berlimpah dengan makanan. Tapi satu kali tangan Tuhan mengeluarkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tapi sebelum sampai di tanah perjanjian itu, Tuhan bawa mereka keliling 40 tahun lamanya di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apa sih menu makanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu Saudara? Roti mana? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, roti mana itu bukan bread life dan bread yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, roti mana itu roti penganan. Enak nggak? Jauh dari enak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pikir coba Bapak Ibu Saudara sebut makanan favorit Bapak Ibu Saudara. Makanan yang menurut Bapak Ibu Saudara paling enak buat Bapak Ibu Saudara. Steak, capcay barangkali. Seenak-enaknya itu makanan, kalau tiap hari makan gituan lama-lama enak Bapak Ibu Saudara. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Yang enak aja kalau tiap hari makan enak lama-lama. Nah, selama 40 tahun di padang gurun, menu makanan mereka itu roti mana? Itu sebabnya ketika bangsa Israel protes sama Tuhan, sekali-sekali Tuhan kirimkan burung, makan daging, tapi tetap makanan utama mereka apa? Roti mana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, memang roti mana itu nggak enak. Tapi saya percaya roti mana itu menyehatkan mereka. Itu yang Tuhan beri sama mereka. Itu sebabnya dalam hidup ini tidak selamanya Tuhan kasih kita yang enak. Ada saat-saat dalam hidup kita Tuhan tidak kasih yang enak sama kita. Tapi yang tidak enak itu, saya percaya Tuhan mempunyai maksud. Bapak Ibu Saudara, roti mana memang tidak enak. Tapi saya percaya roti mana itu menyehatkan mereka. Buktinya apa? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 40 tahun berjalan di padang gurun. Siang itu panasnya kayak apa, malam dinginnya kayak apa. 40 tahun di padang gurun. Tapi di padang gurun itu tidak ada ruang ICU Bapak Ibu Saudara. Tidak ada ruang unit gawat darurat. Tidak ada senikel Bapak Ibu Saudara ya, penghancur lemak. Tidak ada obat turun kolesterol Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Roti mana memang tidak enak, tapi itu menyehatkan mereka. Itu yang Tuhan beri. Makanya saya mau katakan, ada saat dalam hidup kita Tuhan beri kita yang tidak enak. Apa sih yang tidak enak? Persoalan, masalah, pergumulan, badai. Itu pasti nggak enak. Ya, tapi kita selalu mintanya yang enak sama Tuhan. Yang enak itu apa? Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan. Itu enak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, ada saat dalam hidup kita Tuhan tidak beri apa yang kita minta. Ada saat Tuhan izinkan persoalan pergumulan itu datang dalam hidup kita. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Bapak Ibu Saudara tentu sudah sering kali mendengar khotbah tentang burung Raja Wali. Bagaimana anak-anak yang tinggal dengan nyaman di dalam sarangnya. Satu kali burung itu harus tunggang balikan sarangnya. Sehingga anak-anak burung itu harus terjatuh. Apakah pada waktu dia tunggang balikan sarang itu, dia itu tega, jahat sama anak-anaknya? Oh tidak. Sementara dia jatuhkan anaknya dari sarangnya, tempat yang nyaman bagi dia. Lalu kemudian dia menjaga untuk siap menatangnya. Dan sementara itu dia biarkan anaknya itu jatuh. Kenapa? Karena dia mau melatih sayapnya untuk bisa terbang bagai burung Raja Wali dewasa. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya sekali lagi saya katakan, ada saat dalam hidup kita, Tuhan beri kita yang tidak enak. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi jujur, bukan kita jarang sekali mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap tantangan, persoalan, masalah. Mungkin ketika badai datang kita tengking dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, padahal justru di balik semua itu Tuhan sedang melatih sayap iman kita untuk kita bisa terbang bagai burung Raja Wali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan tangan Tuhan membawa kita dalam kondisi apapun. Yang penting kita tahu hidup kita aman ada di dalam tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ayat yang ke-33. Nggak usah dilihat Alkitabnya. Kalau nggak hafal maka kelewatan jadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara ya. Matius 6 ayat 33, saya percaya semua kita hafal ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan, bulan Maret April kemarin selama 9 minggu, Tuhan membawa saya pelayanan di Amerika, Bapak Ibu Saudara, keliling Amerika. Nah, pada waktu saya datang tahun ini di Amerika, saya terkejut sekali. Karena saya mendapati satu kondisi, situasi yang berbeda sama sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ternyata resesi global, resesi ekonomi dunia saat ini terjadi begitu dahsyat di Amerika. Sehingga pada waktu saya sampai di Amerika, saya melihat Washington Mutual, bank terbesar di Amerika, tutup, Bapak Ibu Saudara. Departemen store yang besar-besar, lalu kemudian Circuit City, toko elektronik terbesar di Amerika juga tutup semua. Banyak sekali toko tutup, semua perusahaan bangkrut, dan banyak orang-orang di layoff, di PHK, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada waktu saya pelayanan, ada satu orang bersaksi begini, istri saya baru di layoff, PHK. Kami punya 4 orang anak, saya cuma tinggal berdoa sama Tuhan supaya saya jangan di PHK. Sebab kalau saya juga di PHK, nggak tahu bagaimana caranya kami hidup di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, hidup di Amerika jangan coba tidak kerja. Sebab tidak mungkin orang hidup di Amerika tanpa bekerja. Karena tingkat nilai biaya kehidupan di sana tinggi sekali. Satu kali waktu saya pelayanan di satu kota lagi, ada satu bapak bersaksi sama saya berkata begini, saya kerja di sebuah pabrik, fine, semuanya baik-baik. Hari itu saya kerja, semuanya baik. Sore pulang, semuanya baik. Besok pagi waktu saya datang mau kerja, seluruh area pabrik sudah dikelilingi oleh tentara dengan senapan. Lalu kemudian mereka semua badge-nya diminta, lalu disuruh pulang. Dinyatakan saat itu pabriknya bangkrut dan semuanya di PHK saat itu juga. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengalaman yang cukup menarik. Pada waktu itu saya ingat saya ada di New York, lalu kemudian saya diundang pelayanan di Washington. Nah, Bapak Ibu Saudara, panitia di Washington janji akan jemput saya ke New York dengan mengendarai mobil. Itu 4 jam. Jadi 4 jam jemput, 4 jam ke sana. Lalu saya bilang memang nggak ada alat transportasi lain ya yang lebih praktis, saya bilang begitu. Oh ada kereta api cepat fast track dari New York ke Washington. Cuma 1 jam, mereka bilang gitu. Loh, kalau ada kereta api kenapa nggak saya naik kereta api aja? Kan jadi kalian nggak usah jemput saya 4 jam, lalu saya mesti berangkat lagi 4 jam. Saya bilang gitu. Lalu singkat cerita akhirnya saya jadi naik kereta api, Bapak Ibu Saudara. Waduh, kereta apinya bagus sekali, cepat sekali. Dalam waktu 1 jam saya sampai di Union Station di Washington. Nah, pada waktu saya sampai di stasiun itu, lalu saya dijemput oleh seorang bapak. Bapak Ibu Saudara, jemput orang di stasiun, bapak itu pakai full dress, pakai dasi, pakai jas lengkap, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir, wow, ini pasti bisnismen. Lagi tengah-tengah usaha atau lagi tengah-tengah kerja dia menyempatkan diri menjemput saya. Lalu kemudian saya dibawa ke mobil. Begitu saya sampai di mobilnya saya kaget, Bapak Ibu Saudara. Sebab mobilnya limosin hitam. Lalu kemudian saya masuk, waduh baru kali ini nih saya naik limosin nih. Dalam hati saya luar biasa, ini bapak orang kaya, bisnismen luar biasa, sukses dan seterusnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, malam hari itu ada live worship. Nah, pada waktu live worship, bapak itu duduk di kursi baris 3. Jadi agak dekat, jadi saya bisa kelihatan dia. Nah, selama live worship itu dari awal sampai akhir, dia nangis, dia dilawat Tuhan luar biasa. Nah, selesai ibadah pada saat itu, lalu seperti biasa Bapak Ibu Saudara, sejak September tahun lalu sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kemanapun saya melayani, saya selalu bawa kaset-kaset CD-CD saya. Sebab hasil penjualannya itu untuk pengobatan bagi saudara kekasih kita itu Jacqueline Seluse, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu di-announce bahwa itu untuk donation bagi Jacqueline, biasanya orang di Amerika itu kalau untuk donasi itu lebih tergerak ya Bapak Ibu Saudara, karena niatnya untuk sekalian menolong Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian orang mulai borong itu CD-CD saya. Tapi saya perhatikan, Bapak itu cuma beli enggak beli sama sekali Bapak Ibu Saudara, malah enggak beli sama sekali. Dalam hati saya, oh mungkin besok kali, karena acaranya 2 hari Bapak Ibu Saudara. Lalu besoknya saya khotbah. Pada waktu saya khotbah dia duduk di situ lagi, saya lihat dia dilawat Tuhan lagi. Dia nangis selama khotbah Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kemudian selesai ibadah yang hari kedua itu, Bapak itu beli Bapak Ibu Saudara CD, tapi cuma 1. Dia beli cuma 1. Dalam hati saya gini, ya ampun nih Bapak pelit banget sih gitu loh. Ini orang kaya pasti. Sementara orang pada beli banyak buat donasi, ini Bapak cuma beli 1. Tapi saya nggak bisa paksa ya Bapak Ibu Saudara, namanya juga buat donasi. Lalu kemudian setelah itu
besok pagi saya dijanjikan dijemput untuk dibawa ke airport sebab saya pulangnya pakai pesawat. Dan bapak ini lagi yang jemput saya. Pakai jas lagi, Bapak Ibu Saudara, dasi, mobilnya limusin hitam itu lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu di jalan menuju airport, bapak itu bercerita sama saya. Jeffrey, kamu lihat selama 2 hari kamu melayani di kota ini, saya dilawat Tuhan, saya dikuatkan Tuhan luar biasa. Mulai hari ini saya mau lepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran saya. Sebab kamu tahu, sampai hari ini sudah 4 bulan saya tidak bisa bayar cicilan rumah saya. Kalau di Amerika aturannya 3 bulan sudah disita oleh bank. Tapi ini sudah 4 bulan bank masih kemurahan sama saya. Saya nggak tahu nanti bulan yang kelima bagaimana. Bapak Ibu Saudara, ternyata bapak ini dia itu kerjanya tarik taksi, Bapak Ibu Saudara. Tapi taksinya bukan taksi murahan loh, Bapak Ibu Saudara. Makanya mobilnya limusin hitam. Jadi dia nggak bisa jemput penumpang di jalan-jalan. Dia cuma berdasarkan telepon. Karena dia punya klien, punya orang-orang tertentu yang memakai jasa dia. Ya, tapi karena resesi yang luar biasa di Amerika, sehingga dia kehilangan banyak klien-kliennya, sehingga dia setiap hari banyak ngaangurnya, sehingga dia tidak bisa bayar cicilan rumahnya. Waktu dia cerita itu saya bilang gini, aduh Tuhan, kalau tahu gitu tadi saya kasih tuh CD, nggak usah beli gitu loh Bapak Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ditanya mau pilih mana, enak pelayanan di Amerika atau di Indonesia, dengan cepat saya bilang Indonesia. Kenapa? Karena orang di Amerika itu nggak peduli sama kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Apalagi orang Indonesia yang berangkat ke Amerika, tujuan mereka di sana apa? Cari uang, duit, kerja. Salah nggak kerja? Ya nggak salah. Manusia memang harus kerja. Makanya firman Tuhan bilang gini, yang nggak kerja nggak usah makan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya pelayanan di Amerika, saya suka kesian sama gembala-gembalanya. Kenapa? Karena kalau di gereja di Amerika, Bapak Ibu jangan pikir besar-besar. Cuma 50-100 orang jemaatnya. Kenapa? Ya, gereja di sana gede dikit, ribut pecah. Gereja dikit, ribut pecah. Jadi cuma 30, 50, sampai 100 lah begitu jemaatnya. Dan kalau sudah bikin acara, itu kesian gembalanya. Karena gembalanya harus teleponin satu-satu jemaatnya untuk datang. Jangankan gembalanya, saya nih tamunya juga ikut-ikutan teleponin, Bapak Ibu Saudara. Nanti datangnya, ntar malam saya mau pelayanan loh di sini, gini-gini. Kenapa? Karena jawaban mereka selalu berkata gini, aduh saya nggak bisa, hari ini saya ambil shift 2, gitu. Bapak Ibu Saudara, orang kerja di Amerika, itu kalau bisa ambil shift 1, shift 2, kalau masih kuat dia ambil lagi shift 3, nggak pulang-pulang di tempat kerjanya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka di situ tujuannya cuma untuk kerja. Banyak nggak uangnya mereka? Ya tentunya banyak, Bapak Ibu Saudara. Pagi, siang, sore, malam kerja, bagaimana duitnya nggak banyak? Tapi saya mau katakan, buat apa duit banyak? Kalau sebentar kita sakit, begitu kita sembuh suami kita sakit, suami kita sembuh, anak kita yang sakit, anak kita sembuh, mobil tabrakan, ada aja gitu Bapak Ibu Saudara ya. Duit banyak, tapi pengeluarannya banyak. Buat apa hidup macam itu? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Sebab firman Tuhan dengan jelas berkata begini, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, jerih payah kita tidak menambahkan apa-apa dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kerja itu harus, tetapi ada batasannya. Firman Tuhan ini berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya mau minta tolong bantu saya cari satu kata yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Sebut apa saja itu udah termasuk di dalam kata semuanya. Makanya saya mau katakan, jangan cuma cari berkat Tuhan, tapi cari sumber berkatnya itu Bapak Ibu Saudara. Maka engkau tidak akan kehilangan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu. Ada banyak orang Kristen cuma cari tangan Tuhan. Tapi saya katakan jangan cuma cari tangan Tuhan, tapi cari wajah Tuhan. Maka ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, kita mendapatkan kasih karunia dalam hidup ini. Dan itu cukup bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara hari ini, ayat yang ke-34 ditutup dengan perkataan apa di sini Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-34 kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara mungkin duduk di situ protes dalam hati. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata gini, Dek, bagaimana mungkin ada orang hidup di dunia ini gak bisa takut, gak bisa khawatir? Gak usah emosional begitu deh. Kenyataan aja, mana ada orang hidup di dunia gak bisa takut, gak bisa khawatir. Bapak Ibu Saudara,
Coba perhatikan pernyataan saya. Dalam hidup ini kita boleh takut. Boleh. Dalam hidup ini kita boleh khawatir. Tentunya boleh. Tapi dalam hidup ini kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menangkap enggak perbedaannya? Kalau takut dan khawatir itu sesaat. Tapi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran itu akan menggerogoti iman percaya kita. Ya, karena takut dan khawatir itu kita pelihara dalam hidup kita, maka takut dan khawatir itu akan menjadikan kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sekali lagi, ketakutan dan kekhawatiran itu akan melemahkan iman kita dan membuat kita kalah dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah tutupi. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa takut, kita masih bisa khawatir. Makanya firman Tuhan berkata apa? Pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada saat rasa takut dan khawatir itu datang dalam hidup kita, langsung bangun iman percaya kita bahwa kita tidak pernah dibiarkan bergumul sendiri dalam hidup ini, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Dia. Terima kasih ya Aba. Hari ini di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah perjuangan kami menghadapi hari-hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau ingatkan kepada setiap kami betapa beruntungnya setiap kami yang ada di dalam Engkau. Karena Engkau berjanji Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat-Mu tetap menyertai kami. Dan itu cukup bagi setiap kami ya Aba. Hari ini bantu setiap kami untuk kami boleh melepaskan semua rasa ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan sebaliknya izinkan kami Tuhan, bantu setiap kami untuk kami boleh meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu dan mempercayai Engkau sepenuhnya bahwa Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu sebagai pemelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Aba. Inilah ungkapan kepercayaan kami sekali lagi di hadapan-Mu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
banyaklah yang telah kau kerjakan dalam hidup kami ya Aba. Segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu dalam hidup kami. Setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya. Karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu sebabnya hari ini kami akui di hadapan-Mu. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami hari ini, kami tidak punya satupun alasan untuk tidak bisa bersyukur kepada-Mu ya Aba. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami.